yang pertama yaitu sebuah elips horizontal dengan pusat 0,0 memiliki koordinat fokus plus minus 4,0 dan puncak plus minus 5,0. Tentukan persamaan elips tersebut. Dari soal tersebut, karena kita ketahui bahwa merupakan elips dengan pusat 0,0 dan fokus di plus minus 4,0, maka dapat kita ketahui C sama dengan 4 dan titik puncaknya di plus minus 5,0, maka A sama dengan 5. Menggunakan relasi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, maka diperoleh B kuadrat sama dengan 9 dan B sama dengan akar 9 yaitu 3. Kemudian dapat kita masukkan pada persamaan umum yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan A dan B nya sehingga diperoleh X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka persamaannya adalah X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu tentukan persamaan elips dan gambarkan sketsanya jika diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 16, dan kedua fokusnya terletak pada sumbu Y. Pada soal dikatakan kedua fokusnya terletak pada sumbu Y, yang artinya elips tersebut merupakan elips vertikal. Kemudian untuk mendapatkan persamaan elips tersebut, kita dapat mensubstitusikan nilai A dan B-nya ke dalam persamaan umum elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh persamaan elips tersebut yaitu X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 256 sama dengan 1. Kemudian pada PowerPoint tersebut terdapat suatu sketsa dari elips dengan persamaan X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 256 sama dengan 1, di mana elips tersebut merupakan elips vertikal. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu sebuah elips memiliki persamaan X kuadrat per 81 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Tentukan A. Koordinat fokus dan puncak dari elips, B. Panjang sumbu mayor dan minor, C. Gambarkan sketsa elips tersebut. Dapat kita ketahui A kuadrat sama dengan 81 dan A-nya sama dengan 9. B kuadrat sama dengan 36, maka B sama dengan 6. Maka menggunakan relasi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, maka diperoleh C sama dengan 3 akar 5. Kemudian untuk menjawab soal yang A, karena koordinat fokus adalah plus minus C, 0, maka koordinat fokus elips tersebut adalah 3 akar 5,0 dan min 3 akar 5,0. Dan koordinat puncaknya adalah plus minus A, 0. Maka koordinat puncak pada elips tersebut adalah 9,0 dan min 9,0. Kemudian soal yang B yaitu panjang sumbu mayor dan minor, di mana pada materi sebelumnya panjang sumbu mayor sama dengan 2A dan panjang sumbu minor adalah 2B. Maka dapat kita ketahui panjang sumbu mayornya yaitu 2 kali 9 sama dengan 18 dan panjang sumbu minornya yaitu 2 kali 6 yaitu 12. Selanjutnya soal yang C yaitu kita diminta untuk menggambarkan sketsa elips tersebut. Dan pada PowerPoint gambar elips tersebut merupakan gambar elips persamaan X kuadrat per 81 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1 dan merupakan elips horizontal. Latihan soal 1.2 nomor 1. Carilah persamaan direktris dari persamaan elips berikut. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Pertama-tama menentukan nilai A, B, dan C. A kuadrat sama dengan 25 berarti A sama dengan 5. B kuadrat sama dengan 16 berarti B sama dengan 4. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat
yang berarti 25 min 16 sama dengan 9 dikuadratkan menjadi 3. Yang kedua, menentukan persamaan garis direktris. Karena A ada di bawah X, maka sumbu mayornya sejajar sumbu X. Sehingga persamaan yang dipakai yaitu X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Ditemukan X sama dengan 25 per 3 dan X sama dengan min 25 per 3. Nomor 2, carilah persamaan direktris dari persamaan elips berikut. Dalam kurung X plus 1 kuadrat per 100 ditambah Y min 2 kuadrat per 64 sama dengan 1. Pertama-tama menentukan nilai A, B, C, P, dan Q. A sama dengan 10, B sama dengan 8, C sama dengan 6, X min P sama dengan X plus 1, P sama dengan min 1, Y min Q sama dengan Y min 2, Q sama dengan 2. Yang kedua, menentukan persamaan direktris menggunakan X sama dengan A kuadrat per C plus P dan X sama dengan min A kuadrat plus C plus P. Dimasukkan A menjadi 100 dan C menjadi 6, yaitu X sama dengan 100 per 6 min 1 dan X sama dengan min 100 per 6 min 1. Ditemukan X sama dengan 47 per 3 dan X min 53 per 3. Nomor 3, carilah persamaan direktris dari persamaan elips berikut. 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Yang pertama-tama mengubah persamaan sebelah kanan 36 menjadi 1, yaitu dengan dibagi 36. Dihasilkan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Menentukan nilai C. C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 min 4. C kuadrat sama dengan 5 dan C sama dengan akar 5. Terakhir, menentukan persamaan direktrisnya. Karena A ada di bawah Y, maka sumbu mayornya sejajar sumbu Y, sehingga persamaan yang dipakai Y sama dengan B kuadrat per C dan Y sama dengan min B kuadrat per C. Ditemukan persamaannya, yaitu Y sama dengan 9 per akar 5 dan Y sama dengan min 9 per akar 5. Pembahasan latihan soal 1.3 nomor 1. Diketahui persamaan elipsnya yaitu 3x kuadrat ditambah 5y dikurangi 6x ditambah 20y ditambah 8 sama dengan 0. Ditanya gambar elips dengan persamaan tersebut. Dijawab, pertama-tama kita harus merubah persamaan tersebut ke dalam bentuk baku persamaan elips dengan mereduksinya. Kemudian dihasilkan dalam kurung x min 1 kuadrat per 5 ditambah dalam kurung y plus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir dapatlah disimpulkan bahwa elips berpusat di 1, min 2. A-nya itu sama dengan akar 5, B-nya sama dengan akar 3, C-nya dengan rumus Pythagoras sama dengan akar 2. Karena A lebih besar dari B, maka elips tersebut elips vertikal dengan titik puncak berada di 1 min akar 5, min 2 dan di 1 ditambah akar 5 min 2. Caranya sudah tertulis, cara mencarinya. Kemudian titik puncak minornya atau ujung-ujung sumbu minornya berada di 1, min 2 min akar 3 dan di 1, min 2 ditambah akar 3. Cara mencarinya juga sudah tertulis. Kemudian titik fokusnya berada di 1 min akar 2, min 2 dan di 1 plus akar 2, min 2. Caranya juga tertulis dan gambar elipsnya seperti ini. Kemudian pembahasan latihan soal 1.3 nomor 2. Diketahui persamaan elipsnya yaitu dalam kurung x plus 1 kuadrat per 100 ditambah dalam kurung y min 2 kuadrat per 64 sama dengan 1. Yang ditanya adalah titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, panjang latus rectum, persamaan direktris dan eksentrisitasnya.
Oke, yang pertama-tama kita menentukan nilai A, B, C, P, dan Q-nya. Sudah diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 10, B-nya sama dengan 8, C-nya dengan rumus Pitagoras sama dengan 6, P-nya itu -1, dan Q-nya sama dengan 2. Karena A itu ada di bawah X, maka sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Sehingga persamaan yang dipakai yaitu dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan unsur-unsurnya yaitu titik pusatnya itu di -1,2, titik fokusnya yaitu yang sejajar dengan sumbu X itu di F1. F1-nya itu sama dengan -7,2, F2-nya itu 5,2. Titik puncaknya itu yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu mayornya itu di titik A yaitu -11,2, di titik B itu 9,2. Titik puncak yang sejajar dengan sumbu Y atau sumbu minornya itu titik C dengan koordinat -1, -6. Titik D-nya itu di -1,10. Caranya sudah tercantum ya di situ. Panjang sumbu mayornya itu adalah 20, panjang sumbu minornya itu 16, panjang latus rektumnya itu 64/5, persamaan direktrisnya itu -53/3 dan 47/3. Caranya juga sudah tertulis. Eksentrisitasnya itu 3/5. Kemudian yang nomor 3, ketahui bahwa titik fokusnya elips itu berada di 1,1 dan di 1,5. Titik puncak elipsnya itu di -2,3 dan 4,3. Yang ditanya yaitu tentukan persamaan elipsnya. Karena titik fokusnya kan di 1,1 dan 1,2, yang berubah itu Y-nya, sehingga sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y dengan persamaan elipsnya itu dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung X min P kuadrat per persamaan elipsnya itu dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Titik pusatnya itu di antara dua titik fokus. Jadi kita cari midpoint dari dua titik fokusnya. Jadi titik pusatnya itu berada di 1,3. Kemudian menentukan nilai A dan B-nya. Jadi dua fokus itu kan Y-nya yang berubah. Jadi dua titik fokus itu mengandung nilai C ya. Jadi kita cari nilai C-nya itu dengan mengurangi Y dari dua titik fokusnya, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan C-nya itu sama dengan 2. Kemudian titik puncaknya itu berada di -2,3 dan 4,3. Maka yang berubah adalah X-nya sehingga sejajar dengan sumbu X yang merupakan sumbu minor. Karena sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu Y dari titik fokusnya yang tadi. Jadi jarak dua titik puncaknya itu bisa kita gunakan untuk mencari B, yaitu dengan cara menguranginya kemudian dibagi 2 sehingga B-nya itu sama dengan 3. Untuk mencari A-nya dengan rumus Pitagoras yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan 13. Kemudian disubstitusikan sehingga persamaan elipsnya itu adalah dalam kurung Y min 3 kuadrat per 13 ditambah dalam kurung X min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1.